Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari psikologi belajar, yaitu tentang teori belajar. Dan kali ini teori dari Albert Bandura, yaitu social learning. Kalau teman-teman lihat di atas ini ada kutipan nih, bila kamu mau sukses, ya tirulah pola yang dilakukan orang sukses. Maksudnya apa? Apa hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini? Oke, mari kita next. Sebentar. Nah, definisi social learning theory itu manusia mempelajari dengan cara meniru perilaku orang lain. Ya, jadi terkadang mau kita sadari atau enggak, kita itu meniru perilaku orang lain. Bandura sebagai seorang behavioristik percaya bahwa perkembangan kognitif saja tidak cukup menjelaskan perilaku pada anak. Ia yakin proses meniru juga berpengaruh terhadap perkembangan. Ya. Bandura memandang kemampuan kognitif juga mempengaruhi proses belajar. Jadi proses kognitif itu proses yang ada di kepala kita bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya kita proses dengan teliti. Ya. Kemudian eksperimen boneka bobo. Eksperimen apa tuh? Yaitu di mana seorang anak memperlihatkan perilaku berbeda setelah diberikan sebuah tayangan. Jadi si Bandura ini pernah melakukan eksperimen, namanya eksperimen boneka bobo. Jadi si anak itu kayak ditaruh di dalam satu ruangan, tapi tidak diberikan tayangan apa-apa, ya. Lalu di ruangan yang sama juga dengan anak tersebut ada sebuah boneka yang bernama Bobo. Boneka Bobo itu kalau didorong dia akan kembali ke seperti semula. Didorong seperti ini, kembali seperti semula. Pas eksperimen pertama atau pertemuan pertama, si anak itu tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Ya, kemudian di eksperimen kedua, di percobaan kedua, anak tersebut diberikan tontonan, ya, di mana di tontonan tersebut ada orang dewasa yang sedang memukul-mukul boneka bobo. Setelah memukul, lalu si anak itu kan nonton. Kemudian video tersebut di stop. Ya, lalu Bandura ini ingin melihat gimana reaksi anak setelah melihat tayangan tadi. Ternyata tak lama setelah itu si anak bereaksi dengan boneka bobo dengan meniru apa yang dia tonton. Lalu muncullah social learning teori ini. Anak belajar dengan meniru lingkungan. Ya, ini fakta yang ada. Banyak orang para tokoh ahli mengatakan bahwa anak itu tidak meniru apa yang dia lihat, tapi dia meniru dia tidak meniru apa yang dia dengar, tapi dia meniru dengan apa yang dia lihat. Kalau kita lihat saat ini ya di TV banyak cerita tentang success story, cerita tentang orang hebat di ekspos, atlet-atlet nasional kita yang menang juara. Itu harapannya apa? Harapannya masyarakat sekitar yang sedang menonton tayangan itu menjadi terinspirasi dan lebih bagus lagi untuk menirukan perjuangan orang-orang sukses tadi. Social learning theory atau teori belajar sosial adalah pengembangan dari karya Cornel Montgomery. Montgomery mengajukan pemikiran bahwa belajar sosial terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama, kontak dekat. Jadi kita dengan orang yang ditiru itu mempunyai kontak dekat atau kontak
seringlah berinteraksi, entah itu secara fisik, maksudnya kita ada di dekat orang tersebut atau orang tersebut sering kita lihat di layar TV, media sosial, terserah. Tapi kontak dekat. Kemudian yang kedua, imitasi terhadap pihak superior. Imitasi itu kan artinya kita melakukan perilaku yang sama persis atau melakukan hal yang sama persis ya. Jadi prinsipnya kita itu sering melakukan imitasi terhadap orang yang lebih superior dari kita. Kemudian memahami konsep yang perilaku, memahami konsep perilaku yang hendak ditiru. Jadi ngerti perilaku itu. Contohnya kayak eksperimen boneka bobo tadi ya, berarti anak itu ngerti apa yang harus dia lakukan ke si boneka bobo tadi. Kemudian perilaku role model. Jadi perilaku itu yang kita lakukan itu merupakan peniruan terhadap role model, adanya role model. Kayak eksperimen bobo tadi sekali lagi, yang tayangan yang menunjukkan orang dewasa, interaksi antara orang dewasa dan boneka bobo tadi dengan mendorong-dorong karena merupakan role model bagi anak yang ada di ruangan eksperimen tadi. Kalau ini menurut Montgomery ya. Lalu Ben Bandura lebih melengkapi teori learning ini. Jadi menurut Bandura manusia itu bukanlah makhluk yang sekedar meniru apapun yang dilihat. Jangan pikir kita hanya meniru apa yang kita lihat ya. Tapi kita itu bisa memilih perilaku mana yang ingin kita tiru, perilaku mana yang tidak ingin kita tiru. Entah perilaku yang ingin kita tiru itu baik atau buruk, atau sebaliknya, kemudian perilaku yang kita buang itu apakah baik atau buruk. Nanti tergantung apa? Tergantung pengertian kita dengan perilaku yang ingin ditiru, seberapa superior perilaku yang kita ingin. Orang yang berperilaku, kemudian perilaku itu ingin kita tiru, kayak gitu. Yang ketiga, adapun menurut Bandura, behavioral learning, belajar perilaku, berarti lingkungan yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku tertentu. Belajar kognitif berarti bahwa faktor psikologis pun punya andil dalam mengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Teori belajar sosial adalah kombinasi dari lingkungan dan faktor kognitif. Jadi, kenapa kita bisa memilih perilaku yang ingin kita tiru? Karena di situ ada peran kognitif, peran proses pembelajaran, proses pengolahan informasi yang ada di kepala kita. Jadi di sini ada konsep-konsep dasar social learning, teori dari Bandura. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan manusia didapat dari manusia lain. Dengan kata lain, apa yang kita tahu didasarkan oleh penjelasan yang diberikan orang lain pada kita. Jadi konsep-konsep dasarnya yang pertama ada harapan atau ekspektasi. Pengetahuan harus mampu mewujudkan apa yang ia inginkan dari lingkungan. Dan kepercayaan terhadap sesuatu harus sesuai dengan kepercayaan lingkungan. Contohnya seperti apa? Yang pertama, kalau kita mengacungkan jempol di Indonesia, ya, Korea atau Jepang, itu menandakan kita sedang menyatakan setuju, oke, iya. Namun kalau kita mengacungkan jempol di Brasil, mengacungkan jempol seperti ini, itu menandakan kita sedang melecehkan orang lain secara seksual. Kemudian, belajar observasional. Individu mendasarkan pengetahuan dengan mengobservasi orang lain di lingkungan, di dalam lingkungan. Misalnya, kata pantek ini di beberapa kota diartikan sebagai pengeboran manual untuk gali sumur. Di beberapa kota Sumatera, pantek diartikan sebagai makian. Seorang dari Sumatera mungkin akan kaget mendengar kata pantek disebut begitu saja di masyarakat. Namun bila dia mengobservasi dengan benar, dia akan sadar bahwa kata itu punya makna yang berbeda. Kemudian kapasitas behavioral merujuk
pada fakta bahwa pengetahuan seseorang diperlukan untuk memperoleh perilaku. Contohnya seperti apa? Seorang anak mungkin tidak sadar bahwa berteriak di dekat orang tua itu tidak sopan. Iya, terkadang orang nggak ngerti. Ada moral adat tertentu gitu ya yang nggak bisa diterapkan di sembarang orang. Kalau contoh si anak ini, dia nggak ngerti bahwa berteriak di dekat orang tua itu dianggap sesuatu yang nggak sopan. Sampai seseorang menegurnya. Kalau tidak mendapat respon negatif, tentu dia akan terus melakukan dong. Ya, kan dia nggak sadar kalau sudah dikasih punishment atau respon negatif, barulah dia berhenti ya, karena udah dikasih tahu atau dimarahin orang lain, lalu dia sadar, oh ternyata itu nggak boleh, gitu ya. Yang keempat, efikasi diri ya adalah keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang yakin terhadap pengetahuannya, ia akan bertindak berdasarkan pengetahuannya. Seperti apa contohnya? Misalnya mengacungkan jempol tadi. Bila satu orang di Brasil memarahi kamu karena mengacungkan jempol, kamu akan heran dan mulai ragu dengan pengetahuanmu. Karena pengetahuan kamu kan mengacungkan jempol itu adalah kita sedang setuju ya, menyetujui pendapat orang lain atau menganggap orang lain hebat kan misalnya ya. Jadi karena dapat teguran dari orang Brazil tadi, kita mulai ragu untuk mengacungkan jempol lagi di Brazil. Akhirnya semakin banyak orang memarahi kamu, kamu jadi tahu bahwa mengacungkan jempol itu salah. Kalau sudah yakin mengacungkan jempol salah, kamu nggak akan mengacungkan jempol lagi. Itu ya prinsipnya. Kemudian yang kelima, determinasi resiprokal adalah orang saling meniru perilaku saat mereka berinteraksi. Ketika seorang berada di suatu lingkungan, dia akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Ketika kamu ketemu dosen, mungkin kamu akan bicara mengenai mata kuliah dan tugas. Kamu akan menggunakan kata saya atau di kita ulun dan nada bicara yang rendah. Tapi saat kamu bersama teman, mungkin kamu akan ngomong dengan bahasa good, unda nyawa, ya dengan nada bicara yang santai. Mungkin diselingi dengan saling meledek, bahkan melecehkan, ya kadang gitu ya kalau kita sama teman. Kemudian yang keenam, reinforcement adalah respon dari orang lain yang dapat memperkuat atau melemahkan suatu perilaku. Misalnya, bila seseorang perempuan menggunakan pensil alis lalu dipuji, maka dia akan meneruskan menggunakan pensil alis. Malah mungkin pensil alis itu akan digunakan juga di bagian kumis dan dagu api. Kalau dia pakai pensil alis lalu semua orang meledek mirip Shinchan, mungkin dia akan berhenti menggunakan pensil alis. Sebagai gantinya mungkin dia akan mengoleskan alisnya dengan pensil 2B lalu komputer mendeteksi wajahnya sebagai pencuci lupa. Gitu ya. Pokoknya intinya itu. Ya, yang menjadi pertanyaan, bagaimana proses manusia dalam meniru perilaku? Yang kedua, bagaimana suatu perilaku dikatakan meniru? Unsur utama dalam meniru atau proses modeling, permodelan, menurut teori belajar sosial, perbuatan melihat saja menggunakan gambaran kognitif dari tindakan. Secara rinci, dasar kognitif dalam proses belajar dapat diringkas dalam 4 hal. Yang pertama, perhatian, ya, kita perlu memberikan perhatian penuh dulu. Kemudian mengingat, kita mengingat perilaku yang ingin kita tiru. Kemudian kita mereproduksi gerak. Kemudian adanya motivasi. Unsur utama dalam meniru tadi ya, prosesnya, proses 1, perhatian. Kita berikan pengamatan secara selektif dari banyaknya pengaruh si model. Ya, kemudian representasi, hasil disimpan dalam memori, apa yang kita lihat tadi, apa yang kita kagumi dari orang yang kita lihat tadi, kita simpan dalam memori kita. Kemudian reproduksi, kita menghasilkan sebuah perilaku, ya, perilaku yang kita ingat tadi, lalu kita reproduksi atau kita produksi ulang ya sebagai sebuah perilaku baru tapi yang kita lakukan.
Kemudian motivasi subjek dapat kita tadi dapat termotivasi untuk melakukan perilaku yang dimodelkan. Kita termotivasi enggak? Jadi yang pertama, attention, perhatian, adalah syarat utama untuk meniru suatu perilaku. Adalah perilaku itu harus menarik perhatian. Misalnya, seorang guru kalau lagi ngajar di depan kelas, tapi kita merasa tertarik nggak dengan guru tersebut? Gitu. Kalau kita nggak memperhatikan, apakah kita bisa mengerti? Kemudian yang kedua, pengingat. Seberapa baik perilaku itu untuk diingat. Kita mungkin tahu sebuah perilaku, tapi kita nggak bisa serta-merta menirunya. Proses meniru nggak bisa berhasil kalau kita nggak ingat perilakunya. Jadi yang pertama bagian pertama perhatian ini sangat kayak berpengaruh terhadap pengingat. Kalau kita nggak memperhatikan, bagaimana kita mau ingat? Yang ketiga, reproduction atau pengulangan. Sudah merhatiin, sudah ingat, maka waktunya praktek. Kita mencoba melakukan apa yang kita lihat dan simpan dalam otak. Kemudian motivasi, kamu sudah memperhatikan, kita sudah memperhatikan perilaku nih. Kemudian kita mengingat-ingat langkahnya apa aja sih dilakukan. Kemudian kita merasa bisa menirukan perilaku itu, lalu apakah proses learning ini pasti terjadi? Sebuah perilaku tidak bisa ditiru bila kita nggak ingin melakukannya. Dalam hal ini kan ya, adanya motivasi untuk mendorong keinginan kita menirukan perilaku tadi. Sini ada ciri-ciri teori pemodelan Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Pelajaran meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, meniru dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai. Diakhiri dengan penguatan yang positif. Determinisme reseptokal. Nah, jadi Bandura itu menyatakan konsep resiprokalitas itu ada triadik ya, ada 3 yang saling berkesinambungan. Semua bekerja secara interaktif, saling mempengaruhi. Tindakan manusia merupakan hasil interaksi dari 3 variabel. Di samping kiri ini itu adanya orang yang untuk perilaku, lingkungan. Nah, 3 ini saling berinteraksi sehingga muncullah social learning. Proses mediasi sosial learning teori yang pertama, Bandura berkata bahwa manusia sesungguhnya adalah prosesor aktif. Kemudian yang kedua, individu tidak sekedar meniru, ia memikirkan konsekuensi dari perilaku yang akan ditiru. Gimana nih kalau aku meniru ini, apakah menguntungkan, apakah merugikan? Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, apakah sebuah perilaku tidak memberikan manfaat buat dia nggak akan meniru, tapi kalau pelaku ternyata memberi dampak, dia tiru. Ada proses pertimbangan yang terjadi ya, ada 3 model yang ditiru dalam observational atau social learning ini atau teori belajar ini, yaitu yang pertama model langsung, seseorang yang nyata berada di dekat peniru melakukan suatu perilaku. Model instruksi verbal, seseorang menyebut perilaku dan ciri-cirinya secara detail, atau entah kita melihat langsung ya model tadi, atau kita mendengar kisah tapi secara detail kita ngerti perilakunya. Atau yang ketiga model simbolik karakter, entah itu karakter nyata, fiktif yang menampakkan perilaku melalui media, bisa berupa buku, video, film, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya.
Seseorang cenderung akan melakukan pengulangan ketika ada sesuatu yang memotivasinya. Pengulangan akan terjadi apabila yang pertama memberi manfaat bagi si peniru. Ya, manfaat ini baik sesuatu yang positif atau negatif, tapi menurutnya kalau dia melakukan itu akan memberikan imbas kepuasan tertentu ya di diri seorang tersebut. Kemudian peniru merasakan hal positif setelah meniru, kemudian ada imbalan eksternal. Entah dengan meniru perilaku model tadi, dia akan dipuji, dia akan diakui, ya biasanya pengakuan sih yang paling sering kalau kita membuat perilaku tertentu, ya seperti contoh yang kita lihat, kita punya pengakuan dari orang lain misalnya. Kemudian definisi efikasi diri menurut para ahli self efikasi ya. Apa itu self efikasi? Apa faktor pembentuknya? Apa variabel terkait efikasi diri? Teori efikasi merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu mengenai kemampuannya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu, dan mengimplementasikan tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu. Menurut Bandura, efikasi diri adalah kepercayaan individu akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Self-efikasi menurut Santrok adalah kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Menurut Stipek, menjelaskan bahwa self-efikasi adalah kepercayaan seseorang atas kemampuannya sendiri. Kesimpulannya, sertifikasi adalah keyakinan seseorang mengenai sejauh mana ia mampu mengerjakan tugas, mencapai tujuan, merencanakan tindakan untuk mencapai suatu goal. Ketika seseorang mempunyai sertifikasi tinggi, dia tahu bahwa ia bisa mengerjakan suatu hal. Lalu apa bedanya sertifikasi dengan optimisme? Apa ya? Silahkan komen di bawah. Apa faktor pembentuk self-efikasi? Menurut Bandura, ada 4 penyebab. Kenapa seorang punya self-efikasi tinggi atau rendah? Yang pertama, pengalaman yang menetap. Peristiwa di masa lalu bisa menentukan self-efikasi seorang. Self-efikasi tadi ingat ya, rasa percaya seorang terhadap dirinya sendiri, bahwa dirinya itu mampu. Misalnya kamu dulu pernah mendekati cewek, terus berhasil jadian, pengalaman pernah jadian ini bikin kamu ngerasa bisa mendekati cewek, kamu ngerasa kalau nasib cewek kamu sanggup mendekati. Ya, ini contoh sederhana. Verifikasi kamu adalah mendekati cewek pun menjadi tinggi ya. Tapi sebaliknya, kalau kamu punya pengalaman gagal mendekatin cewek atau cowok, terus kamu ditolak, sertifikasi kamu bisa rendah. Kamu mungkin merasa tidak mampu untuk kayak PDKT gitu. Yang kedua, pengalaman yang dirasakan sendiri. Saat itu mungkin mikir-mikir kalau dia bisa, berarti aku harus juga bisa dong. Pernah nggak sih kalian mikir kayak gini? Kalau dia bisa, aku pasti bisa. Saat kamu berpikir begitu, berarti ya sertifikasi kamu itu udah terpengaruh. Jadi sertifikasi bisa dipengaruhi dengan perbandingan antara kamu dan orang lain. Yang ketiga, ya pendapat orang lain ya yang bisa menunjang sertifikasi tinggi atau rendah tadi ya adalah pendapat orang lain. Bayangin kamu punya pacar, maaf ya contohnya gini, kalau kamu mentok ngerjakan suatu hal terus dia senyum ke kamu sambil bilang semangat, kamu pasti bisa. Gimana perasaanmu? Disemangatin oleh cowok kamu ya. Berasa jadi semangat ya? Kalau udah dibilang kamu pasti bisa gitu, kayaknya kamu bakal bisa ya. Dan
Itu kayak salah satu pendapat orang, kamu tuh bisa, kamu tuh mampu kayak gitu. Ada orang lain mengatakan itu ke kita, mungkin itu akan mempengaruhi sertifikasi kita ya. Tapi yang namanya saya dari pendapat orang lain ini justru kayak menurunkan self efficacy itu lebih gampang dibanding meningkatkan. Kita sering ya down gara-gara pendapat orang lain ke kita, padahal orang lain itu enggak selamanya benar. Kemudian keempat, keadaan psikologis. Kalau kamu lagi bete, lagi suntuk, lagi sedih, rasanya jadi koler ngapa-ngapain, ya males ngapa-ngapain. Kayak nulis skripsi jadi emuh banget, ya nulis tugas kayaknya aduh males. Kalau hati lagi berbunga-bunga ya, lagi happy, rasanya bisa banget deh ngerjakan tugas, ngehafal ya, dan semalaman pun dilawan kalau mood lagi bagus. Jadi itu yang menunjang sertifikasi. Jadi 4 tersebut merupakan pengalaman yang menetap, pengalaman yang dirasakan sendiri, rujukan sosial, dan keadaan psikologis. Jadi ini ada eksperimen dari Albert Bandura. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Doll yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa sekitarnya. Ini kalau teman-teman lihat di YouTube banyak ya video dari Bobo Doll ini atau eksperimen boneka Bobo. Albert Bandura, seorang tokoh teori belajar sosial ini, menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan pemodelan. Jadi proses belajar itu tidak hanya menyampaikan informasi, tapi harus adanya prinsip pemodelan. Beliau menjelaskan lagi bahwa aspek perhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan aspek peniruan oleh pelajaran akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada pemahaman pelajar. Jadi kalau kita refleksikan ya, terkadang kita itu lebih paham kalau ada contoh. Kayak misalnya kita sedang belajar bab bersuci, bab wudu ya. Mungkin awal-awal dulu kita nggak ngerti gimana sih wudu, tapi setelah atau kita wudhunya sembarang aja nih, yang penting cuci muka, cuci tangan, ya pokoknya sesuai urutan. Tapi setelah ada yang mencontohkan ya gimana wudhu yang baik dan benar ya, ustaznya contohnya kalau cuci muka tuh gini, ngambil airnya tuh gini, beliau nyontok langsung. Terus cuci tangan tuh gini, dari mana sampai mana, gitu ya. Itu akan lebih mudahkan kita ngerti caranya bersuci. Itu juga sholat dulu ya, saya ingat banget ya, waktu di kelas sholat itu kita memang praktek sholat ya, di depan itu ustazah memberikan atau mencontohkan gimana sih ruku yang benar, berdiri yang benar, sujud yang benar. Lalu nanti kami satu-satu diajarin, disuruh nyobain. Jadi itu kayak lebih paham gitu ya kita jadinya, dan lebih bertahan lama pembelajaran yang kita terima. Observational learning, manusia belajar dengan mengamati perilaku orang atau model. Model itu ya orang yang ingin kita tiru ya. Pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Contoh, seseorang belajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya. Ya, kita misalnya pernah melihat teman kita dipuji atau teman kita disariki oleh gurunya karena perbuatannya, maka kemudian kita melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama ya, ingin dipuji guru dan menghindari perilaku yang mungkin akan membuat guru marah. Pemodelan ini yang eksperimen boneka Dodo tadi ya, proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia
dipelajari melalui peniruan. Dalam hal ini, orang tua dan guru bermain peran penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak untuk menirukan tingkah laku. Membaca, misalnya kita ingin anak kita rajin membaca, tapi kita rajin nggak ngebaca. Terus misalnya kita ingin anak kita nggak ribut, tapi kita ribut nggak? Kita negor malah sambil teriak diam, kayak gitu kan ya. Kita sendiri ribut, gimana anak mau niru. Jadi kita sebagai orang tua guru itu mempunyai peran ya untuk pemodelan ini. Nah, eksperimen pemodelan Bandura ya, kelompok A. Disuruh perhatikan sekumpulan orang dewasa memukul, menumbuk, menendang, dan menjerat ke arah patung besar Bobo. Bobo tadi boneka Bobo itu kalau kalian lihat ya di sini itu kayak boneka besar, kalau didorong itu bisa yang kayak gini, mental-mental kayak gini. Hasil meniru apa yang dilakukan orang dewasa malah lebih agresif. Wah, dia meniru tapi justru lebih agresif ya. Kelompok B disuruh perhatikan sekelompok orang dewasa bermesraan dengan patung besar Bobo. Hasil tidak menunjukkan tingkah laku agresif seperti kelompok A. Jadi kelompok A ini ya ada anak kelompok A dan anak kelompok B ya ditunjukkan hal yang berbeda. Yang pertama itu kasar kepada Bobo, yang kedua sayang kepada Bobo. Ya. Jadi hasilnya ya gitu tadi. Rumusannya tingkah laku anak-anak dipelajari melalui peniruan. Pemodelan adalah hasil dari penguatan. Hasil keseluruhan eksperimen, kelompok A menunjukkan tingkah laku yang lebih agresif dari orang dewasa. Kelompok B tidak menunjukkan tingkah laku yang agresif. Jadi orang dewasa atau diri kita ini sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting terhadap lingkungan. Jadi saat kita melakukan sesuatu itu sadari apakah ini akan berdampak positif atau negatif pada lingkungan. Kemudian motivasi ya banyak ditentukan oleh kesesuaian antara karakteristik pribadi pengamat dengan karakteristik modelnya. Ciri-ciri model seperti usia, status sosial, ya, jenis kelamin, keramahan, kemampuan penting dalam menentukan tingkat imitasi. Anak-anak lebih senang meniru model seusianya daripada model dewasa. Anak-anak juga cenderung meniru model yang sama prestasinya dalam jangkauan. Anak-anak yang sangat dependen cenderung imitasi model yang dependennya lebih ringan imitasi. Maksudnya ya imitasi juga dipengaruhi oleh interaksi antara ciri model dengan observernya ya. Mungkin sekian dulu ya untuk social learning teori. Kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya sangat menghargai perhatian kalian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya stop video dulu ya. Bentar, gimana? Ya.